Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom Aleichem. Salam sejahtera bagi Anda sekalian, baik warga jemaat GKPI Menteng maupun saudara-saudari lain yang ikut menyaksikan siaran ini. Siaran ini berupa rekaman, bukan live streaming. Senang bertemu kembali dengan Anda semua walaupun hanya melalui media online ini. Semoga dalam keadaan sehat dan gembira. Sesuai dengan yang ditentukan dalam Almanak GKPI, maka nats khotbah untuk hari Minggu ini, Minggu 26 April 2020, Minggu Misericordias, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, terambil dan tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, pasal 3 ayat 1 hingga 8, Epistolnya dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19, itu tidak saya bacakan, tapi saya anjurkan kita baca sendiri di rumah karena isinya sangat bagus dan berkait erat dengan nas khotbah ini. Sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, mari kita siapkan Alkitab kita, boleh juga yang ada di dalam HP suci kita masing-masing. Dan kita berdoa mohon Roh Kudus membimbing dan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti apapun, firman-Mu tetap berkumandang, kasih setiamu juga tetap nyata. Biarlah itu juga nyata melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Berkatilah kami semua, termasuklah saudara-saudari kami, yang menyaksikan ini di rumah atau di tempat manapun mereka sempat menyaksikannya. Dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup dan juga dalam Roh Kudus yang menerangi dan membimbing hati dan pikiran kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, Roma 3 ayat 1 hingga 8 di dalam Alkitab kita diberi judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Demikian tertulis. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Oh, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dan dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menyampaikan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kelebihan Anda atau kelebihan kita semua dibandingkan dengan orang lain? Apakah kelebihan bangsa Indonesia ataupun bangsa Amerika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain? Apakah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain sesama ciptaan Tuhan? Boleh jadi ada kelebihan kita atau keluarga kita dibanding orang lain.
Ada kelebihan bangsa kita atau bangsa tertentu dibanding bangsa-bangsa lain. Ada kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Tetapi saudaraku sekalian, berhadapan dengan situasi yang melanda dan mencekam bahkan meluluh lantakkan umat manusia dalam beberapa bulan ini, pertanyaan itu membuat kita sadar bahwa seandainya pun kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, sebagai umat manusia memiliki kelebihan, semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan tak pantas dibanggakan. Nas yang baru kita dengar ini, bagian atau penggalan dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma ini, bertolak dari diskusi bahkan perdebatan antara Rasul Paulus dan sejumlah orang Yahudi yang menentang dia. Berdasarkan kitab suci mereka yang bagi kita kenal dan kita sebut sebagai Perjanjian Lama, mereka antara lain berdebat tentang status umat pilihan Allah itu, yaitu Israel itu. Antara lain kelebihan dan kedudukan istimewa orang Israel atau Yahudi. Mereka memahami diri sebagai umat pilihan Allah dan kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, dan firman Allah itu berpusat pada Taurat, termasuklah hal bersunat. Berdasarkan kitab suci mereka itu, Rasul Paulus membenarkan bahwa umat Israel atau Yahudi memang punya kedudukan istimewa, punya kelebihan. Tetapi semua itu tidak melindungi mereka dari hukuman Allah. Sama seperti bangsa-bangsa lain, mereka juga dihukum kalau atau karena berbuat jahat. Salah satu kejahatan mereka sama seperti bangsa-bangsa lain adalah berbohong. Semua manusia pembohong. Begitu tadi kita baca di ayat 4a, dan itu dikutip dari Mazmur 116 ayat 11. Saya jadi ingat ada ungkapan dari Profesor Apul Panggabean almarhum, banyak orang ini apalagi orang Batak, hacit butuhana moloso mergabus. Tapi memang rupanya bukan orang Batak saja begitu, manusia memang pembohong. Nah, pada nas berikut, kalau kita lanjutkan pembacaan kita ke ayat 9 sampai 20, Paulus lebih tegas lagi. Semua manusia adalah orang berdosa. Pernyataan ini membuat para lawan Rasul Paulus yang juga dari kalangan Yahudi marah dan tersinggung. Paulus diberitahukan atau dituduh memberitakan Allah yang tidak dapat diandalkan, Allah yang tidak setia, yang sewenang-wenang, yang lalim. Mereka merasa bahwa pilihan Tuhan atas mereka, juga ketaatan pada firman Allah yang berisi hukum Taurat, menjadi sia-sia kalau begitu. Bahkan perjanjian antara Tuhan dan umatnya itu serta sejarah keselamatan mereka sebagai umat pilihan Tuhan menjadi kehilangan makna. Apakah demikian? Jawab Paulus, sekali-kali tidak. Mustahil. Dan kalau kita berkata begitu berarti kita memfitnah dan menghujat Tuhan. Karena dengan menuduh demikian, orang-orang itu merampas serta meniadakan kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Kebenaran dan kesetiaan Tuhan berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan. Dan kepastian inilah satu-satunya pegangan bagi umat manusia di sepanjang zaman, agar tidak putus asa juga bagi kita sekalian di tengah-tengah keadaan ini. Saudara sekalian, kebenaran dan kesetiaan Tuhan Allah sejalan dengan keadilannya. Sejalan dengan hakikatnya sebagai hakim dunia. Kebenaran, kasih setia dan keadilan Tuhan membuatnya menghakimi manusia dan menghukum orang berdosa. Termasuk orang Yahudi yang bangga atas berbagai kelebihan mereka tadi. Justru kalau Tuhan tidak menghukum berarti ia tidak adil. Kalau Allah tidak menghukum berarti ia membolehkan kejahatan. Bahkan dia bisa disebut sebagai sumber atau pencipta dosa, kejahatan, dan berbagai kerusakan di dunia ini. Melalui Rasul Paulus, Tuhan juga mengingatkan, yang dihukum Tuhan
bukan hanya orang berdosa dari kalangan umat manusia yang tidak percaya kepadanya, yang kadang-kadang oleh orang Israel disebut penyembah berhala, melainkan juga umat pilihannya itu yang menyatakan diri beriman kepadanya. Di sini jelas juga dikatakan tadi, beriman saja tidak cukup. Beriman tanpa berbuat baik, beriman tapi juga berbuat jahat, dengan anggapan bahwa yang baik dapat timbul dari yang jahat, itu adalah anggapan yang keliru. Dan orang seperti itu, tadi kita baca di ayat 8, layak mendapat hukuman. Nah, kalau begitu bertanyalah kita, apakah Tuhan berhenti pada menghukum orang berdosa? Kalau demikian, maka pastilah semua orang akan kena hukuman, binasa. Karena seperti dikatakan pada nas selanjutnya, kalau kita baca ayat 9 dan seterusnya, semua manusia adalah orang berdosa. Bukan hanya orang yang berbuat jahat, melainkan juga orang yang rajin melaksanakan hukum Taurat pun berbuat dosa. Syukurlah, kebenaran, kasih setia, dan keadilan Tuhan tidak berhenti pada penghukumannya. Walaupun memang penghukuman harus terjadi juga. Setelah manusia berdosa dihukum, maka kemudian Allah yang penuh kasih setia itu mengampuni, membenarkan. Tuhan memberikan kasih karunia dan keselamatan kekal. Pengampunan dan kasih karunia Tuhan tidak bergantung pada kerajinan manusia, entah itu orang Israel dan Yahudi maupun kita, melaksanakan hukum Taurat. Sebab dikatakan pada ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Manusia berdosa memang dihukum Tuhan, tetapi kemudian karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan, mereka dibenarkan dan diselamatkan karena iman mereka, sola fide. Dan itu juga berlaku bagi kita. Dan iman itulah yang mendorong setiap manusia yang mengaku beriman itu untuk berbuat baik. Bukan sebaliknya berbuat baik agar menjadi selamat. Bukan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, apa yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus bagi kita hari ini sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Ketika dunia dilanda pandemi corona dan COVID-19, coronavirus disease, banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa dia membiarkan semua ini terjadi? Bukankah Tuhan mengasihi semua ciptaannya, terutama kita manusia? Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa di tengah situasi ini Tuhan tidak hadir. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan sudah tidak ada lagi. Kalaupun orang itu tidak sampai berkata demikian, ada yang berkata bahwa seandainya Tuhan masih ada, pastilah Tuhan bersalah atas semua keadaan ini. Bukankah Tuhan adalah pencipta segala sesuatu? Berarti Tuhan jugalah yang menciptakan virus corona. Dan Tuhanlah yang membiarkan virus itu membunuh banyak orang, termasuk di Indonesia, termasuk anggota jemaat kita. Orang tua kita, suami kita, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, menghadapi tuduhan terhadap Tuhan seperti itu, tidak sedikit pemimpin agama, termasuk dari kalangan Kristen, terutama dari kalangan Kristen atau gereja, berusaha dalam tanda petik membela Tuhan dengan mengemukakan apa yang disebut teodisi. Teodisi kalau diterjemahkan secara harfiah berarti kebenaran dan keadilan Tuhan.
Menurut pemahaman teodisi ini, Tuhan tetap dan akan terus maha kuasa. Dan Ia tidak boleh disalahkan. Bahkan di dalam segala yang terjadi, termasuk ketika virus corona menghantam dunia dan umat manusia, Tuhan tetap menyatakan kebenaran dan keadilannya. Banyak teolog dan pemimpin agama yang mengaminkan pandangan ini. Tetapi ada juga yang mengatakan teodisi saja tidak cukup. Mengatakan bahwa Tuhan maha kuasa, maha adil dan maha benar, tidak bisa disalahkan, itu tidak cukup. Itu harus dilengkapi juga dengan antropodisi. Keberpihakan kepada manusia, kepada korban virus corona itu, kepada korban COVID itu. Tidak cukup kalau kita berkata Tuhan tetap benar dan adil dalam segala yang terjadi. Tidak cukup bila kita membela atau berpihak kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Yang tak kalah penting adalah berpihak pada korban, yaitu manusia. Dan apa artinya berpihak pada korban? Berarti kita menunjukkan kepedulian. Kita masih terus berada di bawah bayang-bayang ancaman corona. Saya dan kita semua tidak tahu kapan persisnya ini akan berakhir. Karena itu sambil masih dihinggapi duka dan was-was, tapi juga tetap waspada dan mengikuti berbagai ketentuan termasuk dalam rangka PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita juga tetap perlu memberi perhatian dan dukungan terhadap sesama kita. Menunjukkan aksi dan sikap solidaritas. Termasuklah kepada para petugas kesehatan dan keamanan, mereka yang sangat rentan terhadap paparan COVID-19. Termasuk mereka yang harus berjuang untuk memakamkan para korban dan diri sendiri sangat rentan untuk terpapar juga. Nah, saudara sekalian, kita tidak perlu ikut-ikutan mempersoalkan apakah Tuhan tetap hadir, apakah Tuhan benar dan adil. Kita adalah bagian dari umat manusia yang beriman, yang tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap hadir serta menyatakan kasih karunia-Nya. Berbarengan dengan itu, kita kiranya bersama dengan Musa, sebagaimana kita baca dalam epistel Bilangan 14 itu, bahkan juga bagi banyak komunitas di muka bumi ini, termasuk para pemuka negara-negara yang semakin sadar akan banyaknya kejahatan manusia, kita juga bersama mereka teruslah memohon pengampunan kepada Tuhan atas semua yang terjadi ini. Kita masih berada pada minggu-minggu Paskah. Kebangkitan Kristus membuat iman kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Sebab dikatakan pada 1 Korintus 15 ayat 58, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Solidaritas kita terhadap sesama tidak sia-sia. Sebab kita semua adalah orang-orang yang ambil bagian dalam kebangkitan Tuhan. Peribahasa Batak mengatakan, poltak bulan si raja manggule, molo dapotan dongan sudehita maulae. Kita semua maulae mendapat bagian dalam kebangkitan Tuhan dalam kemenangannya. Selamat melanjutkan pesta Paskah dan menghadapi keadaan berat sambil yakin bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Amin.
ANS Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.